Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dermawan, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Humanity Update bersama saya Sabrina Salim. Seperti biasanya, Humanity Update akan menyajikan beberapa informasi menarik seputar aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tim aksi cepat tanggap, baik dari dalam maupun luar negeri. Kita masuk ke informasi pertama. Pandemi COVID-19 menjadi masa-masa sulit bagi semua orang, terutama dalam memenuhi kebutuhan medis. Untuk mendukung kebutuhan masyarakat saat ini, Medical Care Line Services ACT menambah 2 armada ambulans dan puluhan perangkat tabung oksigen yang merupakan hasil kolaborasi ACT dan perusahaan SC Johnson. Saya Erwin Swastika selaku Field HR Manager Indonesia ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada ACT atas kerjasamanya dalam rangka membantu masyarakat Indonesia dalam mengatasi pandemi ini. PT Johnson Home Hygiene Products bekerjasama dengan ACT telah melakukan atau menyediakan beberapa produk berupa oksigen, tabung, oksigen konsentrator, dan juga 2 buah ambulans. Dari sini kami juga mengajak rekan-rekan industriawan untuk sama-sama berpartisipasi dalam program CSR untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya yang tengah dilanda wabah COVID-19 ini. Beralih ke informasi selanjutnya. UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak selama pandemi. Data Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 87,5% total UMKM yang terdampak. Kakek Manto, seorang penjual kopi sasetan tersebut pun merasakan dampaknya. Akibat pendapatannya yang menurun, Kakek Manto terpaksa menunggak membayar sewa kontrakannya selama berbulan-bulan. Ya karena saya di sini sambil jalan kaki aja dari sana ke sini. Sejak tahun 80-an ia sudah mengadu nasib di ibu kota. Lebih dari 20 tahun berprofesi sebagai pedagang asongan. Merasakan suka duka dan kerasnya menjalani hidup di ibu kota. Apalagi ia harus bertaruh dengan hiruk-pikuk juga panas jalanan. Ramai dan bising sepanjang hari di trotoar jalan. Inilah kisah hidup Manto, kakek yang berusia 67 tahun. Usia senja harusnya digunakan untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga. Namun, kakek parubaya ini lebih memilih untuk tetap berdagang kecil-kecilan demi sesuap nasi agar bertahan hidup di ibu kota. Memilih hidup sebatang kara di ibu kota dan enggan kembali bergantung dengan anak-anaknya di kampung, kini kakek Manto tinggal di rumah kontrakan di wilayah Kampung Tengah, Condet, Jakarta Timur. Namun, hari-harinya lebih banyak ia habiskan di wilayah persimpangan Pasar Rebo. Sejak 3 tahun terakhir, ia menjajakan kopi di halte ini. Bukan tak tahu aturan, namun harus kemana lagi ia mengadu keberuntungan selain di tempat seperti ini. Apalagi ia tidak memiliki kendaraan dan tenaga yang kuat untuk mengayuh sepeda atau mendorong gerobak seperti para pedagang kaki lima pada umumnya.
Selama pandemi melanda, pendapatannya juga menurun lantaran sepinya pembeli. Ia juga memutuskan untuk menjajakan jualannya dari pagi hari hingga pagi lagi, 24 jam tanpa henti. Kalau lagi ada yang beli, kalau nggak ada ya sepi gitu. Dulu di Indo, sekarang saya di sini sejak corona saya di sini sambil jalan kaki aja dari sana ke sini. Di halte ini ia tidur dan menunggu pembeli demi selembar 2 lembar rupiah. Bahkan seringkali ia menahan lapar seharian jika belum ada yang terjual. Hanya sekali ia kembali ke rumah kontrakannya. Selain jaraknya yang jauh, ia juga sudah menunggak membayar kontrakan selama 3 bulan terakhir. Ia takut jika pulang ke kontrakan tak membawa uang lebih untuk menyicil tunggakan kontrakannya. Uang tabungan dan modalnya sudah habis. Modal yang semestinya ia gunakan untuk membeli kebutuhan jualan dipinjam oleh temannya. Namun hingga kini uangnya belum dikembalikan. Bahkan 5 bulan yang lalu ia menjadi korban jambret. Saat kondisi kota mulai sepi, semua barang berharga miliknya raib dijambret orang. Uang, tas, pakaian ganti, handphone, dan kartu identitas lainnya. Kini ia bermodal kepercayaan dari agen agar diberikan pinjaman barang kopi sasetan sebagai modal untuk dijual kembali. Hal ini sudah berlangsung semenjak pandemi dan krisis terjadi. Hujan dan panas serta terangnya lampu trotoar jalan adalah teman sejatinya. Ia enggan untuk meminta-minta karena baginya memuliakan ikhtiar lebih disukai oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kondisi ini, tim ACT memborong dagangannya. Namun karena kondisi sepi, dagangannya yang sudah dibeli kita berikan kembali untuk dijual oleh Pak Manto. Global Wakaf ACT juga memberikan tambahan modal usaha sebagai bentuk dukungan terbaik umat untuk sang kakek yang lebih membutuhkan. Kini kakek Manto bisa pulang lebih awal. Beristirahat untuk hari esok yang lebih baik. Dari Jakarta Timur, Akbar Cutong melaporkan untuk ACT TV. Sahabat Dermawan, terima kasih telah menyaksikan Humanity Update hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Humanity Update hanya di ACT TV. Bagi sahabat Dermawan yang ingin bantu saudara, ayo tunaikan sedekah terbaikmu melalui indonesiadermawan.id. Saya Sabrina Salim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi ia. Ya Rob, lindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang Maha Kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama.